Ya baik, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Bukti selaku dosen pengampu dari mata kuliah MPD Kuantitatif ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis jurnal yaitu optimalisasi modal relasional dan kualitas kolaborasi jaringan UKM untuk meningkatkan kinerjanya. Bukti dari Indonesia. Perkenalkan saya Maria Sertifico dengan NIM 2210417587 dari kelas M1. Lanjut ke slide berikutnya. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka model konseptual yang menjelaskan strategi peningkatan kinerja UKM dengan menggunakan pendekatan teori jaringan. Kebaruannya terletak pada pengembangan model konseptual yang mengusulkan kekuatan kolaborasi jaringan UKM sebagai variabel intervening, mengatasi kesenjangannya dalam literatur mengenai dampak modal relasional terhadap kinerjanya. Mayoritas hipotesis yang diajukan didukung, menunjukkan bahwa modal relasional nilai kreasi bersama, berbagi pengetahuan sukarela, dan kekuatan kolaborasi jaringan secara signifikan meningkatkan kinerja. Hasilnya memvalidasi hubungan logis antara variabel dan memperjelas teori referensi. Selain itu, model konseptual cocok untuk meningkatkan fenomena bisnis di lapangan, menjadikan referensi berharga bagi pengembangan UKM di Indonesia dan negara-negara emerging market lainnya. Muri Harmawan Saputra menjabat sebagai penulis pertama yang mengembangkan topik penelitian teori, kerangka penelitian, dan instrumen, serta melakukan analisis dan metode statistik. Yang kedua ada Luki Adia Pratomo menjabat sebagai pelukis kedua yang bertanggung jawab atas pengembangan penyertaan naskah dalam template jurnal berdasarkan reviewer. Lanjut ke slide yang berikutnya. Adapun di sini ada rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya empiris atau pendekatan dalam manajemen bisnis modern. Mengoptimalkan modal relasional melalui jaringan dan kolaborasi telah menjadi perhatian penting dapat kita lihat dari Beliski dan Mariani 2022, Heirati dan Sihkiri 2019. Selain itu, menjalin kemitraan dengan pihak lain dalam jaringan bisnis menjadi penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Sebagaimana yang dapat kita lihat dari Hurry, Butler, D. Joel, Edgar, dan Abadi 2022. Menurut Beliski dan Mariani 2022, FA 2004, dan Chow Puryetal 2022. Kolaborasi dan kerjasama yang efektif dengan pihak lain adalah suatu keharusan bagi perusahaan, organisasi keunggulan kompetitif dalam persaingan pasar yang kompetitif di era ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang ada dengan memperkenalkan kerangka konseptual baru yang mengkaji hubungan antara kinerja UMK dan modal relasional dengan menggunakan pendekatan teori jaringan. Pendekatan teori jaringan sangat relevan untuk menjelaskan mengapa beberapa pihak bersedia bekerja sama dengan berkolaborasi sebagaimana yang dapat kita lihat dari Charters 2011, Scott Lazar, Arrow, dan Kontraktor 2004. Pendekatan ini didasarkan pada berbagai asumsi, termasuk paradigma kepentingan pribadi yang rasional yang menyarankan individu membentuk ikatan diadik dan kelompok untuk memaksimalkan preferensi dan keinginan mereka. Asumsi lainnya adalah pendekatan teori pertukaran sosial yang menekankan ketergantungan asumsi ketiga didasarkan pada teori kepentingan bersama kolektif.
Kemudian di sini dapat kita lihat adanya hubungan antara variabel. Yang pertama, hubungan antara modal, relasional, dan kekuatan kolaborasi jaringan UKM. Tentunya kedua variabel ini mempunyai suatu hubungan. Dan yang kedua, ada hubungan antara variabel kekuatan kolaborasi jaringan UKM dan kinerja UKM. Dan sebagaimana kedua variabel ini juga mempunyai suatu hubungan. Hubungan antara kekuatan kolaborasi jaringan UKM dan kualitas nilai kreasi bersama. Yang keempat, ada hubungan antara nilai kualitas kreasi bersama dan kinerja UKM. Yang kelima, ada hubungan antara kekuatan jaringan kolaborasi UKM dan berbagai pengetahuan sukarela. Dan yang keenam, hubungan antara berbagai pengetahuan sukarela dengan kinerja UKM. Yang terakhir, ada pengaruh mediasi kekuatan kolaborasi jaringan UKM terhadap hubungan antara modal, relasional, dan kinerja UKM. Lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini dapat kita lihat ada hipotesis dan model penelitian, di mana di sini model penelitiannya dapat kita lihat pada PowerPoint di sini. Yang sebagaimana dapat kita lihat bahwa modal relasional itu mempunyai hubungan yang positif yang berpengaruh terhadap kekuatan kolaborasi jaringan UKM. Dan H2-nya yaitu kekuatan kolaborasi jaringan UKM mempunyai hubungan positif signifikan terhadap kinerja UKM. Dan H3-nya dapat kita lihat kekuatan kolaborasi jaringan UMK mempunyai hubungan positif terhadap kualitas penciptaan nilai. Dan H4-nya, hipotesis keempat, kualitas penciptaan nilai mempunyai hubungan positif signifikan terhadap kinerja UMK. Dan hipotesis yang kelima, kekuatan kolaborasi jaringan UMK berpengaruh mempunyai hubungan positif terhadap berbagi pengetahuan sukarela. Dan hipotesis yang keenam, berbagi pengetahuan sukarela mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja UMK. Dan yang H7-nya di sini tidak saya tuliskan dikarenakan H7 itu adalah kekuatan jaringan kolaborasi UMK sebab berperan dalam memediasi hubungan antara modal relasional dengan kinerja UMK. Sebagaimana jadi kekuatan kolaborasi jaringan ini berpengaruh menjadi mediasi antara modal relasional dengan kinerja UMK. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan kuesioner terstruktur untuk mengumpulkan data dan menggunakan purposive sampling untuk memilih partisipan. Partisipan di sini dapat diartikan sebagai orang atau subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan kuesioner terstruktur untuk mengumpulkan data. Dan populasi dari penelitian ini adalah terdiri dari pengusaha UKM yang telah menjadi anggota komunitas atau asosiasi bisnis di bidangnya selama kurang lebih 1 tahun dan berlokasi di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai pusat komunitas UKM maju di Indonesia. Kemudian yang terakhir, penelitian ini menggunakan kuesioner terstruktur untuk mengumpulkan data dan menggunakan purposive sampling untuk memilih partisipan yang dapat diartikan sebagai orang ataupun subjek dari penelitian dan menggunakan program AMOS untuk melakukan permodelan persamaan struktural dan analisis pada penelitian ini. Lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini dapat kita lihat ada analisis hasil penelitian. Analisis hasil penelitian yang sebagaimana dapat kita lihat pada tabel 1. Dari hasil penelitian ini dapat kita asumsikan bahwa tabel ini menunjukkan hasil analisis validitas dan reliabilitas instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur hubungan antara modal, relasional atau RC, kualitas penciptaan nilai bersama QVC, kekuatan jaringan UKM, SSNC, dan kinerja UKM SP. Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam tabel ini, validitas diukur dengan 2 cara. Yang pertama ada validitas konvergen. Validitas konvergen mengukur apakah indikator dalam suatu variabel saling berkolerasi satu sama lain.
Nilai loading faktor yang tinggi menunjukkan bahwa indikator dalam suatu variabel, indikator pada suatu variabel saling berkolerasi satu sama lain, mengukur variabel yang sama. Dalam tabel ini, semua nilai loading faktor di atas 0,50 yang menunjukkan bahwa indikator dalam setiap variabel saling berkolerasi satu sama lain dan mengukur variabel yang sama. Validitas yang kedua ada validitas diskriminan. Validitas diskriminan mengukur apakah variabel-variabel yang berbeda tidak berkolerasi satu dengan lainnya. Nilai AVE yang tinggi menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berbeda tidak berkolerasi satu sama lain. Dalam tabel ini, semua nilai AVE di atas 0,50 yang menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berbeda tidak berkolerasi satu sama lain. Berdasarkan hasil analisis validitas konvergen dan diskriminan, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini valid. Kemudian ada reliabilitas. Reliabilitas mengacu pada sejauh mana instrumen penelitian menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil. Dalam tabel ini, reliabilitas diukur dengan nilai alfa, nilai CR yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen penelitian reliable. Dalam tabel ini, semua nilai CR di atas 0,70 yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian reliable. Berdasarkan hasil analisis, reliabilitas dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari hasil analisis penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil analisis validitas dan reliabilitas, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini digunakan dalam penelitian ini valid dan reliable. Instrumen ini dapat digunakan untuk mengukur hubungan antara modal relasional, kualitas penciptaan nilai bersama, kekuatan jaringan UKM, dan kinerja UKM. Dan juga dapat dilihat di bawah ini ada hasil yang disajikan pada tabel 1 menunjukkan bahwa semua indikator menunjukkan nilai faktor permuatan lebih besar dan semua konstruksi yang cermat. Dan nilai rata-rata varian yang diekstraksi di atas 0,5. Tabel menunjukkan semua indikator memiliki nilai pemuatan faktor varian rata-rata yang diekstraksi lebih besar dan ditemukan untuk menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki validitas konvergen yang baik. Lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini ada analisis hasil yang dimana penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan menggunakan program AMOS untuk melakukan permodelan, persamaan struktural, dan analisis data. Analisis data pada model empiris, model relasional atau RC, dianggap sebagai variabel eksogen atau variabel independen, sedangkan kualitas nilai QVC, berbagai pengetahuan sukarela VKS, kekuatan kolaborasi jaringan UKM, dan kinerja UKM, dianggap sebagai variabel endogen atau variabel dependen. Gambar berikut menunjukkan hasil struktur penuh pengujian model. Indeks kebaikan CHI kuadrat 257,621. Sing probabilitas 0,62, CMIN atau DF 1,150, GFI 0,917, AGFI 0,897, TLI 0,9985. Lanjut ke slide yang berikutnya. Pada slide yang pertama tadi ada bagian hipotesis atau dugaan sementara, dan di sini ada hasil pengujian dari hipotesis tersebut. Ya, sebagaimana dapat kita lihat di sini ada pengujian dari hipotesis pertama sampai dengan hipotesis yang ketujuh. Yang bagaimana dapat kita asumsikan bahwa hipotesis yang pertama menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara RC dan SSNC, skala negatif citra tubuh. Hasil uji menunjukkan bahwa hipotesis ini didukung dikarenakan P kecil dari 0,01. Artinya terdapat hubungan positif yang signifikan antara RC dan SSNC.
Semakin tinggi tingkat RC, semakin tinggi pula skor SSNC-nya. Kemudian hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara SSNC dan SP. Hasil uji menunjukkan bahwa hipotesis ini didukung dikarenakan P-nya kecil dari 0,01. Artinya terdapat hubungan positif yang signifikan antara SSNC dan SP. Semakin tinggi skor SSNC, semakin rendah pula skor SP. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara SSNC dan QVC. Hasil uji menunjukkan bahwa hipotesis ini didukung dikarenakan dapat kita lihat di tabel tersebut bahwa nilai P-nya lebih kecil dari 0,01, yang artinya terdapat hubungan positif yang signifikan antara SSNC dan QVC. Semakin tinggi skor SSNC, semakin rendah pula skor QVC. Hipotesis keempat menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara QVC dan SP. Hasil uji menunjukkan bahwa hipotesis ini didukung dikarenakan P kecil dari 0,01, yang artinya terdapat hubungan positif yang signifikan antara QVC dan SP. Semakin tinggi skor QVC, maka semakin tinggi pula skor SP-nya. Hipotesis kelima menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara SSNC dan VKS. Hasil uji menunjukkan bahwa hipotesis didukung dikarenakan P kecil dari 0,01, yang artinya terdapat hubungan positif yang signifikan antara SSNC dan VKS. Semakin tinggi skor SSNC, semakin tinggi pula skor VKS-nya. Hipotesis keenam menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara VKS dan SP. Hasil uji tidak menunjukkan bahwa hipotesis ini didukung dikarenakan P-nya sama dengan 0,0676, yang artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara VKS dengan SP. Hipotesis yang ketujuh menyatakan bahwa terdapatnya hubungan mediasi antara RC dan SP dengan SSNC sebagai mediator. Hasil uji menunjukkan bahwa hipotesis ini didukung dikarenakan Z-value sama dengan 4.90494.715 dan P-nya kecil dari 0,01, yang artinya SSNC memediasi hubungan antara RC dan SP. Hal ini berarti bahwa RC memediasi hubungan antara RC dan SP. Ini berarti bahwa RC mempengaruhi SP secara tidak langsung melalui SSNC. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengujian hipotesis ini yaitu analisis hipotesis menunjukkan bahwa terdapat beberapa hubungan positif yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti. RC memiliki hubungan positif terhadap SSNC, QVC, dan VKS. Kemudian SSNC, QVC, dan VKS memiliki hubungan positif dengan SP. SSNC memediasi hubungan antara RC dan SP. Hal ini menunjukkan bahwa RC dapat meningkatkan SP dengan cara meningkatkan SSNC, QVC, dan VKS. Mungkin sekian untuk pemaparan penjelasan mengenai hipotesis, hasil pengujian hipotesis. Lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah modal relasional berpengaruh positif signifikan terhadap kekuatan kolaborasi jaringan UMK. Kekuatan kolaborasi jaringan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMK. Kekuatan kolaborasi jaringan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas penciptaan nilai. Kualitas penciptaan nilai berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMK. Kekuatan kolaborasi jaringan berpengaruh positif signifikan terhadap berbagai pengalaman secara sukarela. Berbagai pengalaman sukarela berpengaruh tidak dapat didukung. Sebagaimana tadi dari hasil uji yang pada bagian hipotesis 6 tidak dapat didukung. Dan kemudian kekuatan jaringan kolaborasi UKM berpengaruh dalam memediasi hubungan antara modal relasional dan kinerja UKM, usaha kecil menengah. Studi ini menawarkan wawasan teoritis dalam konsep-konsep baru di bidang manajemen pemasaran dengan fokus khusus pada UKM. Temuan ini mempunyai implikasi praktis bagi para pembuat kebijakan yang dapat memanfaatkan wawasan ini untuk merumuskan strategi dan kebijakan guna meningkatkan kinerja UKM. Selain kontribusi
teoritisnya, hasil penelitian ini juga menawarkan pandangan praktis bagi pengaku kepentingan terkait dengan UKM atau usaha kecil menengah dalam mengembangkan kebijakan dan keputusan strategis terkait manajemen pelanggan. Lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini ada kontribusi dari penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan ini memberikan paduan yang efektif bagi komunitas atau asosiasi UKM, usaha kecil menengah, untuk meningkatkan kinerja mereka dengan mengoptimalkan model relasional mereka. Optimalisasi ini dapat menghasilkan peningkatan volume penjualan, basis pelanggan, jangkauan pemasaran, dan varian produk. Meningkatnya konteks sosial dan budaya Indonesia, di mana nilai-nilai konsep dan hubungan non formal sangat dihargai. UKM atau usaha kecil menengah harus mengutamakan, menjaga, dan mempererat hubungan antara mitra. Yang kemudian, akurasi dan relevansi objek sebagai mediasi pembuktian konsep juga penting. Penelitian ini berfokus pada UKM, usaha kecil menengah dalam komunitas, meskipun bersifat informal, menjadikan objek dan subjeknya sangat representatif sesuai dengan model empiris. Lanjut ke slide berikutnya. Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah meskipun konstruksi dan desain model telah dilaksanakan dengan baik, terdapat beberapa keterbatasan dalam kelemahan yang harus diatasi oleh penelitian di masa depan. Yang pertama, untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif, penelitian di masa depan harus mengembangkan perspektif dan pendapat dari pemangku kepentingan terkait lainnya. Yang kedua, pengumpulan data diperoleh dari bulan November 2021 hingga awal Januari 2022 di masa pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap kinerja UKM. Oleh karena itu, penelitian di masa depan perlu mempertimbangkan dampak pandemi UKM yang sedang berlangsung. Ya, mungkin sekian penjelasan materi terkait dengan review jurnal yang telah diberikan oleh Bu Putih sebagai tugas pengganti UAS kami. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi dan selamat sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bu Putih telah memberikan tugas ini yang sangat berarti bagi saya. Sekian dan terima kasih.